Ohayo minasan, hari ini saya akan membahas materi tentang perbedaan antara wibu dan otaku. Minasan, sekarang kita akan mengenal apa itu wibu. Wibu sering disamakan dengan Wapanese, yang berarti want to be Japanese atau Japanese wannabe, atau orang Jepang jadi-jadian, atau alay Jepangan. Wibu bisa dianggap otaku versi ekstrim. Seorang otaku belum tentu adalah wibu, namun wibu biasanya adalah otaku. Wibu adalah ungkapan yang ditujukan kepada seseorang yang terobsesi dengan budaya Jepang secara berlebihan atau bertingkah laku seakan-akan mereka tinggal di Jepang dan berperilaku seolah-olah mereka adalah orang Jepang, meskipun mereka bukan warga negara Jepang dan tidak tinggal di Jepang. Minasan, selanjutnya kita akan pelajari sejarah wibu ya. Kata wibu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu wibu, yang merupakan istilah gaul yang muncul di kalangan orang-orang barat berkulit putih untuk merendahkan seseorang yang terlalu terobsesi dengan hal berbau Jepang. Wibu baru muncul pertama kali dalam komik Perry Bible Fellowship karya Nicholas Curwich, di mana istilah tersebut tidak memiliki sebuah arti namun dianggap sebagai istilah dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Minasan, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri wibu ya. Yang pertama, dia selalu membanggakan budaya Jepang secara berlebihan. Berperilaku dan berbicara layaknya seperti orang Jepang. Memiliki akun media sosial yang berbau Jepang. Memiliki obsesi berlebihan dengan karakter anime atau tokoh favorit dari Jepang. Sangat menyukai anime, musik, game, dan berbagai budaya populer Jepang. Minasan, selanjutnya kita kenali apa itu otaku. Ada yang bilang otaku adalah versi hardcore dari wibu. Ada juga yang bilang kalau wibu dan otaku adalah istilah yang sama. Lalu, mana yang benar? Nah, baik otaku maupun wibu, keduanya memiliki arti masing-masing minasan. Otaku adalah istilah bahasa Jepang yang digunakan untuk menyebut orang yang betul-betul menekuni hobi. Minasan, sekarang kita kenali ciri-ciri otaku ya. Mereka biasanya serius terhadap hobi mereka. Kemudian, mereka rela makan makanan murah demi menabung uangnya untuk dibelikan barang-barang berbau anime, manga, game, dan sebangsanya. Mereka tidak tertarik dengan lawan jenis 3 dimensi. Mereka lebih tertarik dengan 2 dimensi. Mereka biasanya gemuk karena terlalu sering memakan fast food yang murah dan tidak bergizi. Mereka pergi ke toko anime atau manga setiap minggu. Mereka menghadiri acara-acara besar seperti Comic-Con dan lain-lain. Minasan, setelah kita tahu
perbedaan antara wibu dan otaku, sekarang kita ketahui juga ya persamaan antara wibu dan otaku. Menggemari anime, manga, video game, internet, dan semacamnya. Kemudian, menyukai koleksi figur, toys, merchandise, artbook, manga, DVD, CD, downloadan, atau semacamnya. Kadang mereka memiliki komunitas dengan minat yang sama. Menyukai dan mengerti banyak istilah-istilah perotakuan dalam anime atau manga. Tidak semua, tetapi kebanyakan mereka menyukai berfoto dengan pose seperti karakter anime. Contoh yang paling sering, tersenyum dengan jarinya membentuk huruf V. Minasang, sekarang kita akan ketahui perbedaan yang lebih dominan dari wibu dan otaku. Otaku paham bahwa orang lain mungkin tidak mengerti hobi kegemarannya. Sedangkan wibu memandang rendah orang yang tidak mengerti hobi kegemarannya. Otaku paham banyak dan selalu update tentang hobinya. Sedangkan wibu lebih dianggap annoying karena terkesan sok tahu. Kecintaannya akan Jepang seringkali meremehkan yang non-Jepang. Misalnya, Barat, Indo, K-pop gak sebagus Jepang. Berapi-api menyebut segala hal adalah plagiat Jepang. Otaku lebih senang membicarakan kegemarannya, lebih senang pada teman yang memiliki minat yang sama. Sedangkan wibu membicarakan hobi atau kegemarannya pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Otaku bisa saja orang Jepang asli atau dari negara lain. Sedangkan wibu bukan orang Jepang, tidak lahir di Jepang, dan bukan warga negara Jepang. Wibu yang pernah ke Jepang, pernah sekolah di situ, pernah tinggal di situ, pernah bekerja di situ, akan dikagumi sesama wibu dan dianggap sebuah pencapaian level dewa. Minasang, kesimpulannya adalah, menurut definisi, otaku adalah orang-orang yang benar-benar menekuni hobinya. Banyak sekali jenis otaku, misalnya anime otaku, game otaku, train otaku, sampai bus otaku pun ada. Otaku lebih mementingkan hobi mereka daripada kehidupan sehari-hari dan sosial mereka. Mungkin karena itu orang-orang Jepang sendiri memiliki pandangan yang jelek terhadap otaku. Kemudian bisa dikatakan bahwa otaku dan wibu itu kedua himpunan yang memiliki banyak kesamaan anggota. Tapi ada salah satu dari kedua himpunan itu memiliki himpunan yang perbedaannya sangat signifikan. Pandangan jelek dari otaku terlihat semakin jelek lagi dengan adanya wibu. Jika Anda orang Jepang, maka Anda akan melihat otaku sama dengan orang non-Jepang yang melihat wibu di daerahnya. Tapi, beda negara, beda definisi otaku. Jadi, otaku di negara Jepang dan negara selain Jepang akan berbeda cara Anda melihatnya. Bukan definisi, tapi hanya akan terlihat berbeda. Minasang, jika kalian adalah salah satunya, pesan saya kalian selalu ambil yang positif-positifnya saja ya. Minasang, untuk materi perbedaan sejarah antara wibu dan otaku saya akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita.